Nehemia mulai pasal 1 ayat 1 kita baca. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, dululah aku menangis dan berkabut selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadiran-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berbuat setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Iya, Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini menerangkan kepada kita tentang kepemimpinan, ya. Dan ini jarang memang dibacakan atau disampaikan banyak hamba-hamba Tuhan atau di gereja-gereja. Mungkin jarang sekali ya diterangkan tentang Nehemia ini. Tetapi salah satu favorit saya ya yang menjadi bahan inspirasi bagi saya di dalam Alkitab tentang hal kepemimpinan adalah Nehemia. Maka kita bisa mendapatkan mengenai kepemimpinan di dalam Nehemia ini, yaitu tentang prinsip-prinsip, ya. Dan saya berikan temanya pemimpin yang potensial. Nah, jadi karena banyak pemimpin, ada pemimpin yang karisma, artinya saudara memang dia sudah dibentuk sejak dulu, ya. Sebelum lahir pun dia sudah dibentuk, dan apapun yang dia katakan, dia lakukan, dia kerjakan, ya memang dia sudah dasar
Ada juga yang menjadi pemimpin yang memang dipilih. Ya. Ini yang disebut pemimpin demokrasi, karena kesehatian banyak orang. Nah, lalu dia dipilih. Ya. Nah, ini saudaraku yang kasih, yang tidak dia sangka-sangka, yang dia tidak pernah rancang, yang awalnya dia hanya sebagai juru minuman raja di negara Persia waktu itu, ya. Dan dikatakan dia sudah tahun ke-20 waktu ada kejadian di Yerusalem, di tanah Yehuda, yaitu di mana masyarakat Yerusalem, khususnya saudara-saudaranya orang Israel, ditawan di Babel. Saudara, kota Yerusalem dirusak. Nah, banyak orang yang lari, dan salah satu namanya tadi Hanani datang, dan dia bertanya, bagaimana keadaan saudara-saudara kita, masyarakat kita, orang kampung kita yang ada di Yerusalem. Lalu saudaranya Hanani bercerita bahwa sekarang sedang tercela, orang-orang masyarakat semua ditawan, dan tembok Yerusalem hancur luluh lantak, dan gerbangnya sudah dibakar. Kan gitu ya, sudah terbakar. Nah, apa yang kita lihat di sini saudara yang kasih, Nehemia, ya, ayat 1 kembali kita lihat. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Yerusalem, ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Nah, saudara yang kasih, disinilah ya salah satu prinsip-prinsip kepemimpinan, awal-awal kepemimpinan yang dilakukan oleh Nehemia. Ketika mendengar hal itu, hatinya mulai terbeban akan belas kasihan. Padahal waktu itu dia saudara sebagai tenaga kerja. Kalau zaman sekarang, istilah zaman sekarang, di negeri orang yang ada di Kurisusan, di negara Persia, di bawah pemerintahan siapa? Artasasta atau. Jadi waktu itu dia merasa terbeban mendengar berita Yerusalem, kota tempat ibadah, kota tempat pemujaan anak-anak Tuhan kepada Tuhan, sudah dirusak, sudah terbongkar dan luluh lantak. Bahkan pintu gerbangnya, karena kota itu saudara ditembok, pintu gerbangnya sudah dibakar, dan tawan masyarakatnya ada yang ditawan, mungkin ada yang menyembunyikan diri, ya. Tetapi yang tadi diceritakan oleh anak saudara Nehemia ini mengatakan bahwa yang tinggal itu pun sedang merasakan kesukaran, merasakan beban, begitulah saudara. Nah, apa yang dilakukan Nehemia waktu itu? Ya. Ini adalah satu pelajaran kepada kita.
ketika kita mengalami sesuatu permasalahan kehidupan, apa yang harus kita lakukan pertama-tama dan terutama untuk bisa kita melangkah naik ke puncak. Kita tidak otomatis langsung ke puncak. Kalau naik gunung, saudara, pasti kita harus dari bawah. Dan tentu ketika kita mau naik itu agak berat. Untuk mencapai puncak itu agak berat. Mungkin kita mas-mas, ya, melangkah dengan susah payah. Tetapi kalau kita yang memiliki satu prinsip kehidupan, niscaya pasti akan bisa cara sampai. Ya. Dan kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita berbicara masalah kepemimpinan, kita tidak hanya berbicara masalah kepemimpinan sebagai presiden, sebagai apa, ya, ketua-ketua satu organisasi, itu memang itu pemimpin. Tetapi yang terutama adalah memimpin diri kita sendiri. Ya. Kalau kita tidak pandai memimpin diri kita sendiri, maka kita juga bisa lulu lantas, saudara. Kehidupan kita bisa rusak dan pedih, sakit, semakin mengalami sesuatu pergumulan, beban. Tetapi kalau kita bisa mengenal, mengerti prinsip-prinsip kepemimpinan, maka tidak ada jalan yang tertutup, saudara. Pasti ada selalu jalan yang terbuka bagi kita. Karena memang kita tahu meletakkan diri kita. Kita tahu meletakkan apa yang harus kita kerjakan. Kita tahu bagaimana harus kita memperbuat apa yang harus kita perbuat. Kita tidak melakukan pekerjaan dengan sembrono. Kita tidak membangun hidup dengan sembarangan. Itu yang disebut manajemen kepemimpinan. Prinsip-prinsip, ada prinsip-prinsipnya, ada tata caranya, ada tata kelolanya. Itu maka harus kita memulai dari titik apa? Dari dasar apa? Nehemia sebelum kembali membangun Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem, bait Allah di Yerusalem yang sudah dilululantakkan, yang sudah dibongkar dan dirusak, yang sudah terbakar, apa yang harus dilakukan? Ketika aku dengar berita ini, dululah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta. Nah, ini titik awalnya yang harus, langkah pertama yang harus diperbuat. Ketika kita melihat sesuatu sudah kacau, ketika kita melihat sesuatu sudah rumit menghadapinya, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Nehemia lakukan, yaitu berada di hadirat Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Haleluya. Jadi berdoa dan berpuasa itu jangan kita anggap remeh. Itulah yang akan mengantar kita sampai ke puncak. Jangan hanya kita mimpi, aku ingin berdiri dan berada di sebuah puncak gunung yang saya impikan, yang saya inginkan. Mungkin ada satu puncak yang kita inginkan dalam hidup ini. Mimpi-mimpi kita, kesuksesan dan keberhasilan, kebahagiaan yang ingin kita raih, ya, kesenangan yang ingin kita peroleh. Sudah jelas ya saudara-saudaraku, ya. Pasti setiap orang ada kerinduan, ada keinginan, ada mimpi-mimpinya masing-masing. Tetapi kita tidak akan mungkin sampai ke sana, karena dalam perjalanan hidup ini beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa tidak ada jalan yang mulus. Andaikan pun ada jalan yang mulus seperti jalan tol, kalau kita tidak hati-hati melewatinya, kalau kita tidak hati-hati melaluinya, kita akan juga, saudara kekasih, mengalami banyak kita melihat kecelakaan di jalan tol. Saking mulusnya jalan, maka pengemudi pun tidak bisa mengendalikan kemudinya. Ya, banyak yang kecelakaan, banyak yang mengalami musibah. Jadi saudara yang kasih, jangan kita pikir juga bahwa
jalan yang berbatu-batu, jalan yang susah untuk kita lalui juga, itu juga melelahkan. Tidak. Mungkin kadang juga itulah yang membuat kita bisa selamat sampai pada tujuan. Karena jalan yang berbatu-batu, jalan yang sulit itu juga kadang-kadang membuat kita bisa berhati-hati. Jadi jangan kita anggap bahwa kadang-kadang tantangan itu, pergumulan itu adalah sesuatu murka. Bukan. Jangan kita vonis seperti itu, tetapi mari kita anggap, kita jadikan sebagai ini adalah kesempatan untuk bisa membenahi diri, bisa belajar, bisa naik ke puncak yang kita inginkan. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nehemia mengalami sesuatu tekanan dalam batin, tekanan dalam dirinya. Dia menangis bukan karena dia dipukul. Ada orang yang menangis karena dipukul suami atau dipukul entah apa saudara kekasih yang dihadapinya. Nah, kita putus cinta mungkin. Ada yang menangis karena itu, saudara. Tetapi ini menangis karena melihat keadaan kondisi saudara-saudarinya, kondisi kampung halamannya, kondisi keluarganya sedang berantakan. Kan begitu ya. Nah, dia menangis. Bukan menangis karena dijungutin ya. Haleluya. Ini menangis tanpa ada apa-apa yang menyakiti secara perasaan. Tetapi ini menyakiti hati pikirannya ya. Nah, saudara kekasih, apa yang dia lakukan? Yaitu berdoa. Dia tidak bisa membenahi hal itu, saudara, dengan kekuatannya, dengan akal pikirannya. Dia serahkan hal itu kepada Tuhan. Dia, ketika aku dengar berita ini, dulu aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Nah, adakah pergumulan yang sedang saudara hadapi? Coba pikir-pikir. Adakah masalah yang sedang menimpa sehingga mendatangkan suatu beban yang menekan jiwa di dalam kehidupan kita pribadi? Dari mana kita mulai menghadapi semua itu? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua itu? Kapan terakhir kali kita berdoa dan berpuasa di hadirat Tuhan? Maukah kita menyelesaikan permasalahan itu dalam kehidupan kita? Bagaimana menyelesaikan? Tentu kita rindu supaya semua itu, saudara kekasih, pulih kembali. Haleluya. Pemulihan itu adalah keinginan kita bersama. Amin. Keinginan setiap orang. Keluarga yang sudah berantakan supaya dipulihkan lagi menjadi keluarga yang akur, harmonis dan rukun. Kehidupan yang semeraut, bagaimana supaya terbenahi kembali, menjadi lebih baik, menjadi bagus. Mulailah duduk di hadirat Tuhan. Coba menangis di hadirat Tuhan. Jangan hanya mengeluh saja, jangan hanya mengomel saja, jangan hanya menggerutu saja, jangan hanya menyalahkan orang lain. Mungkin ada ketika menghadapi sesuatu kekurangan dan menyalahkan siapa-siapa. Tidak. Tuhan bisa membuka jalan berkat dengan berbagai-bagai cara. Amin. Haleluya. Dengan caranya Tuhan. Mungkin cara kita, saudara, itu sudah buntu. Tetapi kalau Tuhan buka jalan, Dia punya cara tersendiri untuk memberkati setiap anak-anaknya. Kan pernah kita dengarkan mengenai orang yang menabur di tanah yang kering. Secara logika itu tidak mungkin. Tetapi dia bisa menuai 30 dan mungkin ngerasa 100 kali kan Isa misalnya. Dalam kejadian 12 itu, saudara berkata. Coba bayangkan
Atau Kejadian 26 ayat 12 ya. Coba bayangkan, Abraham ditinggal oleh Lot di tanah yang tandus, dia juga bisa saudara berhasil. Jadi keberhasilan itu, berkat itu saudara kasih, tidak terletak di mana kita berada. Ada orang yang menganggap bahwa saya harus menjadi tenaga kerja ke luar negeri lah, belum tentu bisa berhasil. Banyak orang yang pulang juga tanpa hasil, kan begitu ya. Jadi dimanapun kita berada, kalau Tuhan sudah memberkati, kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, Tuhan bisa berkati kita. Tuhan bisa memberikan kepada kita pertolongan. Jadi saudara yang kasih, jangan banyak pikir ke sana kemari, karena kondisi situasi yang sedang gesit kita hadapi saat ini. Kuncinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nehemia itu saudara yang kasih memiliki kunci rahasia untuk mendapatkan berkat pertolongan Tuhan, untuk bisa dia memulihkan keadaan yang sedang rumit. Apa yang dia lakukan? Dia duduk di hadirat Allah, dia duduk di hadirat Tuhan, di hadirat Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pencipta semesta alam, yang telah menciptakan segala yang ada daripada yang tidak ada. Itu Allahnya Nehemia, dan itu juga adalah Allahnya kita semua. Amin. Ya duduk, maka ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Saya ulang-ulang ini saudara kekasih. Kapan terakhir kali saudara menangis di hadapan Tuhan? Kapan terakhir saudara kali berdoa di hadirat Tuhan dan berpuasa? Atau saudara menganggap semuanya nanti itu akan kembali pulih lagi dengan sendirinya? Jangan kita pikir saudara bahwa kekuatan kita, kemampuan kita super. Tidak saudara, tidak ada yang super, tidak ada yang hebat, tidak ada yang bisa kita andalkan. Kekuatan bisa pudar sekejap. Otak manusia pun, kata Alkitab di dalam kitab Korintus, bisa juga saudara berhenti tiba-tiba. Kamu gitu ya? Orang pintar bisa jadi bodoh tiba-tiba. Tapi orang bodoh di hadapan Tuhan, kalau menyerah kepada Tuhan, bisa berubah menjadi orang pintar. Ketika Musa diutus ke Mesir, apa alasan Musa? Aku gak pandai bicara, aku betul-betul kalau bicara lidahku kaku, gak pandai. Kan begitu ya Bapak Ibu, kita lihat Musa ya, alasannya di hadapan Tuhan. Aku yang bisa membuat orang pintar, orang bodoh bisa membuat aku buat pintar. Yang tidak pandai bicara juga bisa. Aku gak bisa. Baiklah kamu gak bisa. Itu sudah kusediakan saudaramu di sana. Ada Harun. Nah, juru bicaramu nanti di sana. Jadi saudaraku yang kasih, kita tidak bisa beralasan di hadapan Tuhan apa-apa. Kalau Tuhan sudah turut bercampur tangan, segala sesuatu bisa. Nehemia tidak ada sekolah kepemimpinan. Tuhan bisa melakukan segala perkara. Tuhan bisa melakukan segala perkara. Yang hanya juru minuman raja juga bisa menjadi pemimpin yang besar. Bisa membangun Yerusalem yang sudah runtuh menjadi terbangun kembali, hanya dengan prinsip-prinsip yang digunakan sesuai dengan hikmat Tuhan. Amin. Tetapi dari mana mulai ini yang saya bicarakan? Karena kita ingin membangun kehidupan. Tidak ada kehidupan yang sudah sempurna. Semua kita ini sudah rusak. Inilah Yerusalem ini. Hati kita, pikiran kita. Kalau sudah rusak ini semua berantakan, kacau. Nanti segala sesuatu yang baik-baik itu hanya mimpi. Saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Tetapi
Berat mencapainya kalau kita tidak mengenai, kita tidak tahu prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan untuk maju, untuk bisa terbangun. Haleluya. Ngerti saudara? Maukah saudara maju? Amin. Tidak diukur oleh Tuhan, tidak dipandang oleh Tuhan siapa kita saat ini. Apakah kita orang bodoh, nggak punya sekolah, orang jelek atau bagaimanapun juga. Bukan itu yang membuat kita berhasil atau tidaknya. Yang membuat kita berhasil adalah penyerahan hidup kita di hadapan Tuhan. Serahkan hidup di hadapan Tuhan. Jadilah berkat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jadi menjadi berkat bagi diri kita sendiri itu adalah ini awalnya. Nehemia ketika mendengar sesuatu kerusakan dan merasakannya, dia duduk di hadirat Tuhan, dia menangis di hadirat Tuhan, berdoa dan berpuasa di hadirat Tuhan, ya. Dan tangan Tuhan hanya terus menuntun. Ini hal yang pertama. Ini hal yang pertama. Jadi bukan berpuasa karena rutinitas, formalitas, tidak. Berpuasa itu karena memang ada sesuatu tekanan. Beban yang sedang dihadapi, pergumulan yang sedang rumit menyelesaikannya, tetapi Tuhan akan menuntun langkah demi langkah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Nehemia lakukan adalah penyelesaian masalah di hadirat Tuhan. Tadi dia katakan dia memohon ampun, mendoakan satu persatu, pengampunan, penyelesaian. Coba Iman terus kita baca. Kataku ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kubacakan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap juga aku dan kau keluargaku telah berbuat dosa. Ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ayat 8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai berikan di antara bangsa-bangsa. Ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nah, dia mengklaim firman Tuhan. Dia menceritakan kepada Tuhan, betul Tuhan, kami ini orang yang berdosa, keluargaku, bangsaku, saudara-saudariku. Dia mengadakan suatu penyelesaian di hadapan Tuhan, pengakuan dosa. Haleluya. Dia sebut satu persatu. Tetapi firman-Mu sudah mengatakan kepada hambamu Musa bahwa kalau engkau tidak setia, maka engkau akan kucerai-beraikan, engkau akan berantakan. Tetapi kalau engkau berbalik dan setia lagi kepadaku, maka aku akan mengumpulkan sekalipun sudah terbuang kemana-mana pun, akan kau kumpulkan. Tuhan akan engkau buat pulih kembali. Coba bayangkan saudara kasih, maukah kita dipulihkan? Amin. Segala sesuatu bisa dipulihkan Tuhan. Mungkin ekonomi surut, keluarga berantakan, tidak seia, tidak sekata, tidak sehati sepikir. Tuhan bisa pulihkan. Tetapi ini tak didasari saudara, datang ke hadirat Tuhan.
menangis, berdoa dan berpuasa. Yang kedua, lakukan penyelesaian yang diberikan Tuhan. Pengakuan di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini permasalahan kami, ini pergumulan kami, ini beban kami. Katakan kepada Tuhan bahwa kami, karena semua apa yang terjadi ini karena kesalahan kami. Umatmu telah melakukan berbagai-bagai kesalahan, tetapi Tuhan, Engkau telah berjanji Engkau akan pulihkan, Engkau akan kumpulkan kami kembali, Engkau akan satukan kembali. Yang sudah tertawan akan kembali dibebaskan dan dilepaskan dan kembali lagi ke Yerusalem itu. Haleluya. Ini prinsip kedua. Ini langkah kedua yang Nehemia lakukan sehingga terjadi pemulihan. Masih panjang ini prinsip-prinsip yang harus dilakukan, saudara. Ketika dia mau membangun, saudara yang kasih, dan dia, saudara yang kasih, meminta surat kepada Raja Artasasta, dan surat itu, saudara yang kasih, diberikan dan dia pergi ke Yerusalem dan dia melaporkan diri di sana. Dan ketika sampai di sana, saudara yang kasih, ini yang saya kagum, tanpa banyak bicara. Kita kadang-kadang kan terlalu banyak bicara tanpa banyak bekerja. Tetapi yang Tuhan inginkan banyak bekerja, hanya sedikit berbicara. Haleluya. Gak usah banyak bicara, tetapi banyaklah tunjukkan tindakan, karya nyata. Amin. Dia sampai, saudara yang kasih, dikatakan di sana Yerusalem banyak tantangan-tantangan, tetapi pada malam hari dia masuk di kota itu. Dia naik, saudara, dan dia periksa mana yang mau dibangun, mana yang mau dibenahi, dari mana dia memulai pembangunan, dari mana dia memulai kegiatan pekerjaan itu. Nah, di situ, saudara kasih, dan dia pulang, saudara, dan dia berpikir, dan dia menyerahkan segala sesuatu apa yang sudah direncanakan itu di hadirat Tuhan. Dan Tuhan terus bekerja, berkarya di dalam hidupnya sampai kota Yerusalem itu dibangun kembali. Haleluya. Nah, ayat 10 sampai 11. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ingin juru minuman raja. Inilah riwayat Nehemia. Karena dia juga, saudara, memikirkan hubungannya dengan seorang raja yang memperkerjakannya di istananya. Dia sebagai juru minuman, tapi dia punya kelebihan, saudara. Maka dia sampai 20 tahun di sana, saudaraku. Pada saat itu hari ke-20 tahun katanya, saudara, waktu dia dengarkan berita itu. Dan saudara yang kasih, apa yang dia lakukan supaya raja ini, mungkin itu salah satu topik doa dan puasanya, saudara, supaya orang ini, rajaku ini yang memperkerjakan saya di sini juga berkenan memberikan saya izin untuk pergi ke Yerusalem, ke negaraku, dan untuk memberikan kepada saya surat-surat yang diperlukan untuk melaporkan diri, dan supaya ada tentara-tentara yang mengawalku di perjalanan. Dan itu semua, saudara yang kasih, terlengkapi. Luar biasa hasil doa itu. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kalau tepat cara kita memulai kepemimpinan ini, melakukan kepemimpinan ini, ya, hidup kita akan aman. Mungkin tahap demi tahap, mungkin kita tidak langsung, saudara, mungkin kita secara pelan-pelan, tetapi yakinlah, pasti saudara akan mencapainya. Amin. Berjalanlah dengan pelan, berjalanlah dengan penyerahan kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Saudara akan sampai ke puncak kejayaan yang saya, saudara, inginkan.
saudara mau berhasil, kalau saudara mau meraih ya, kebahagiaan kehidupan, lakukan yang pertama, duduklah di hadirat Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan, dan kemudian selesaikan permasalahan di hadirat Tuhan. Jangan menganggap remeh, jangan katakan selesainya nanti itu dengan sendirinya. Tidak, selesaikan permasalahan itu di hadirat Tuhan. Apa masalah saudara? Katakan kepada Tuhan. Mungkin karena saudara Tuhan kasih, kalau kita sampaikan permasalahan kita kepada teman, kepada tetangga, ada dua hal, ditanggapi atau sebaliknya jadi bahan gosip, bahan apa namanya itu, celaan, ya, celaan. Iya anaknya. Tadi kita serius ya, menceritakan curhat kepadanya. Bagaimana kamu pikir ini masalah ini? Bagaimana cara mengatasinya? Kita pikir teman yang bisa menerima dengan baik apa yang kita curahkan kepadanya. Kita pikir dia adalah sebagai teman yang bisa memberi solusi atau menunjukkan jalan kepada kita. Tahu-tahunya saudaraku yang kekasih malah membeberkan kemana-mana sehingga kita menjadi malu, dipermalukan. Nah itu makanya saudara, ya, lebih baik banyak bekerja, banyak bergumul, banyak berceritanya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bukan hanya lagu, tetapi penuh penyerahan. Jangan kita andalkan pemikiran kita. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 kalau nggak salah. Coba. Amsal 3 ayat 5. Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya. Pengertian kita boleh, kepintaran kita oke, tapi jangan bersandar ke situ. Nubuat bisa hilang, kata Paulus di dalam kitab Korintus ya. Bahasa malaikat juga bisa berhenti. Haleluya. Nah, jadi prinsip kepemimpinan yang Nehemia lakukan adalah satu prinsip kepemimpinan yang perlu kita tiru, kita teladani. Pemimpin dengan profesional, ya, yaitu apa artinya? Pembawa pengaruh, atau pembawa pengaruh. Tuhan pun terpengaruh dengan caranya. Haleluya. Tuhan pun terpengaruh dengan caranya, berkenan kepadanya, karena dia sistemnya, cara kerjanya, pembawaannya, pembicaraannya. Nah, atasannya juga terpengaruh kepadanya sampai dia, lalu kenapa murung kamu, kenapa kamu sedih, kenapa kamu menangis, kata Raja Artasasta. Dia katakan, bagaimana aku tidak sedih? Kalau kita baca selanjutnya ya, mulai ayat 12 sampai selanjutnya, dia kata, bagaimana saya nggak sedih? Kotaku, sanak familiku, keluargaku sudah berantakan. Baik, apa yang ingin kau lakukan? Nah, disitulah kesempatan baginya. Aku ingin mau memulihkannya lagi, membangunnya lagi. Tetapi hanya dengan modal. Kalau Raja berkenan, berikan aku izin, berikan aku surat-surat, dan supaya ada bahan-bahan yang bisa kuperlukan di sana. Oke. Berkenan kepadanya sampai rajanya pun terpengaruh, dan masyarakat di sana juga saudara ketika dia sampai turut bekerja. Itu namanya pemimpin. Haleluya. Iya. Ada banyak model-model pemimpin saudara yang egois, tetapi ini tidak. Itu maka saya tadi berikan temanya apa tadi yang saya katakan, pemimpin yang potensial.
Dia punya satu kelebihan, tanpa disangka-sangka bisa dia jadi pemimpin. Tetapi dia punya potensial dalam dirinya. Dia tahu prinsip-prinsip manajemen kerja yang tepat dan bagus. Kalau kita baca nanti ya selanjutnya nanti saudara kapan-kapan, nah kita tahu bagaimana caranya sampai bisa itu Yerusalem itu terbangun lagi, sampai bisa lagi. Dia disiplin. Orang-orang yang menentang saudaraku yang kasih, dia tidak peduli. Dia tidak ambil pusing. Dia tetap fokus pada visi dan misinya yang sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tidak juga salah-salah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang kita perlukan dalam membangun kehidupan kita. Jangan kita pikir bahwa saya ini masih muda. Jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah. Tidak, kata 1 Timotius pasal 4 ayat 12 kalau nggak salah. Karena engkau masih muda, tapi jadilah teladan. Nah ini tadi saudara kasih, menginspirasi orang lain. Aku suka anak itu, gayanya bicara, caranya berbicara, ya, jelas-jelas, tangkas. 1 Timotius pasal 4 ya. Jangan seorang Haleluya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam berkata, dalam tingkah laku, dalam dalam dan dalam kesucian. Haleluya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan berkata, aku ini muda nggak bisa berbuat. Bisa hebat, bisa kan? Yakin? Bisa menjadi orang hebat? Yakin? Tapi ini prinsipnya, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang teladan bagaimana? Ini teladan bagi orang-orang percaya itu dalam perkataannya sopan. Tidak ada nama-nama kebun binatang dalam perkataannya. Oh biong, oh monyet, oh begu. Dan mamuli bagai itu perkataan yang tidak sopan. Apalagi ngalui orang tua. Mama kayak. Jadi jangan karena kamu muda, tidak. Kamu bisa hebat walaupun masih muda. Tetapi jaga perkataan, tingkah laku. Bagaimana tingkah laku? Cara kita berjalan, cara kita duduk dalam gereja, beribadah, jangan sembrono, fokus. Kalau beribadah. Haleluya. Dalam kasihmu. Nah, kekelengan saya kalau pura-pura. Kasih yang betul-betul serius, tulus. Haleluya. Iya. Adik kasih pura-pura, saudara kasih memilih-milih. Mau gak? Iya, dia bukan tipe mali bagai bulan deh. Tidak. Siapapun bisa mantap, bisa hebat kalau kita punya kasih. Ini juga saudaraku yang kasih satu hal. Kenapa Nehemia menangis? Kurasa kalau nggak ada kasih di dalam dirinya, kalau ada egois dalam dirinya, mementingkan diri sendiri, ya terserah saja ikut doa di bahasa-bahasa maafus ya so. Makai manukuran, si pentingnya aku jeda. Enak gelarnya bagai kata erlangi me. Gelar aku si maciho arah kalaka mukerong. Nah itu bukan kasih. Kau itu Heri.
Maksudnya artinya kata itu kan gitu. Di sawah-sawah itu kan, di paret-paret itu. Nah, yang di belakangnya itu apa namanya? Menggembur mekerok. Bahasa Indonesia mekerok ya. Ya, semua dia ke dia bersih. Nah, itu egois namanya. Jangan, itu bukan kasih yang baik. Kasih yang baik itu berat sama dipikul, ringan sama dijing. Tangguh bersama, rasakan bersama. Haleluya. Iya. Ketika kita dengarkan satu saudara kita menderita, mengalami seperti ini tadi, ya jangan lupa berdoa. Jangan pikir, udahnya dia begini. Enggak. Pulang nanti ke rumah, doakan terus. Kalau kakak ini tadi minta didoakan, ya doakan. Haleluya. Bawa dalam doa dulu. Tadi semalam kami berkumpul di dalam pertemuan ibadah kami. Saudari kami ini sudah bersaksi, mengalami ini seperti itu. Mungkin kita kalau berpikir-pikir secara manusia, kurang kerjaan kamu itu. Tidak seperti itu, bukan kasih. Kalau kasih anak-anak Tuhan itu selalu mengingat, walaupun dia tidak mengutarakannya, dia selalu mendaftarkan segala sesuatu itu, karena dia anggap beban saudaranya itu adalah bebannya, pergumulan saudaranya itu adalah pergumulannya, karena kehidupan yang dirasakan saudaranya itu, saudara seimannya itu, ya pergumulannya juga. Jadi dia bawa terus di dalam hidup, walaupun dia selagi bekerja. Sama seperti kan pernah saya ceritakan kepada saudara, bagaimana seorang ibu terhadap anaknya yang sakit. Kalau anaknya sakit itu saudaraku di kamar, tetapi dia tidak bisa juga melepaskan urusan dapur, memasak, menyuci pakaian. Tetapi walaupun itu, bagaimanapun juga perasaannya tetap untuk anaknya itu. Ya. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan, walaupun tangannya sedang bekerja, itu kasih. Itu kasih. Itu maka saudara saya katakan, ini bukan bicara kosong, dan itu betul-betul. Kalau seorang saja lama tidak nampak di sini, saudara kasih, hati saya terbuka. Karena udah saya anggap sebagai inilah anak-anakku yang Engkau taruhkan di sini ya Tuhan. Tolong mereka Bapak, dimanapun mereka berada. Kalau mereka sakit, sembuhkan oleh Lord Tuhan Yesus. Jadi saya pikir saudara kasih itu, ya, marilah kita melakukan seperti itu. Mari kita saling terbeban antara satu dengan yang lain. Haleluya. Jadi dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, kesetiaan. Kita harus setia. Kesetiaan itu ada faktor disiplin ya saudara. Dan orang yang disiplin itu pasti akan berhasil. Jangan hari ini melakukan seperti ini di hadapan ya semua teman-teman kita, haleluya. Di luar kita katakan haleluya. Enggak seperti itu. Dimanapun, itu namanya setia. Di dalam gereja pun kita bisa menyanyi pujian-pujian untuk Tuhan. Dimanapun kita berada tetap memuji-muji. Itu namanya orang yang setia. Bukan hanya setia hari Minggu, hari Senin tidak, hari Selasa tidak. Bukan hanya setia di dalam gereja ketika kita kumpul-kumpul. Ya, sama seperti malaikat-malaikat semuanya saudara yang kasih, cerah-cerah. Setelah udah nggak ke gereja lagi saudara yang kasih, udah berubah. Seperti gerandong. Tahu gerandong saudara? Jangan. Itu nggak setia namanya. Tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Setia. Kalau Tuhan kita kasih, Tuhan terus kita kasihi. Dimanapun kita berada, tidur kita ingat Tuhan, makan kita ingat Tuhan, bangun kita ingat Tuhan. Itulah orang yang setia. Kalau setia kepada pasangan macam mana saudara? Siapa yang punya pacar di sini? Kalau suami istri nggak tahu lagi menjadinya. Ya, udah meripe.
tempuh. Adilah tempuh berjun. Jadi nunggu dalam jakang merebinya mau kusuruh kamera lah kamera. Berarti lah kakak setia ngomai ya. Setia saja hubungan daya. Kan itu ya saudara. Apa yang saudara minta kepada teman, kepada pasangan, kesedih, Tuhan juga menginginkan kita seperti itu. Dalam kesetiaanmu. Haleluya. Dan yang tidak kalah penting dan terpenting adalah dalam kesucianmu. Jagalah kesucian. Amin. Walaupun masih muda, apalagi karena muda. Jaga kesucian, suci hati, suci pikiran. Jangan banyak macam-macam cara berpikirlah. Hal-hal yang porno, maaf ya. Haleluya. Jadi ada kata Ayub, aku tidak pernah menaruh di depan mataku ya hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak baik. Sekarang ini saudara yang kasih, di dalam ponsel ada banyak hal-hal yang buruk yang tidak baik, alias gambar-gambar porno dan cabul yang tidak pantas untuk ditonton dan tidak pantas untuk dilihat-lihat. Jadi saya katakan kepada ya anak-anak kami yang masih muda-muda ini, jangan tonton itu. Begini kata gue. Adi cari jodoh, cari teman, cari pacar yang benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Maaf ya. Saya pikir semua di sini kalau di gereja ini anak-anakku semuanya. Haleluya. Jadi saya ajarkan ini nggak tabu. Haleluya. Karena ini pengajaran. Jadi saya katakan jangan, kalau sudah seperti itu model teman, apalagi mengirim-ngirim video-video di dalam HP kita yang tidak blokir terus. Gunakanlah Android itu, HP itu sepantasnya, secukupnya, seperlu-perlunya, yang terpenting-pentinglah. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadilah teladan dalam hal-hal yang baik, dalam hal berkata-kata, dalam hal bersikap, dalam hal kesetiaan, dalam hal kesucian, dalam hal kasih. Ini, hafal ayat ini. Haleluya. Sehingga tidak ada orang yang menganggap kamu rendah. Orang yang muda pun bisa dianggap hebat. Yang gak punya sekolah pun dianggap, wah hebat. Ini mantap. Anak ini siapa ya orang tuanya? Bangga orang tua jadinya. Jelas? Ngerti kan kata kue? Kau bagikan buat anak. Amin. Biarlah kita semakin hari semakin diberkati. Pakailah prinsip-prinsip kepemimpinan yang bisa membahagiakan, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, sehingga ya kita bisa naik ke puncak impian kita. Puncak impian kita. Apa puncak impian kita? Yaitu tentu keberhasilan, keuntungan hidup. Haleluya. Baik, mari kita angkat pujian. Kita kembali, saya undang ke depan hamba-hamba Tuhan.